Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita tutorial pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Namun sebelumnya, terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita membacakan doa namaskara kita terlebih dahulu. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita masuk ke bab yang ketiga. Nah, dalam bab ketiga kita akan mengulas tentang klasifikasi sila. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan bahwa dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini pembahasan klasifikasi sila. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi sila-sila seperti jenis-jenis sila, kemudian sila berdasarkan orang yang melaksanakan, kemudian aturan berdasarkan jumlah latihan, kemudian kualitas atau tujuannya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pada kesempatan hari ini. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mengulas tentang klasifikasi sila dari berbagai sudut tinjauan, diantaranya itu seperti sila berdasarkan jenisnya, sila berdasarkan jumlah aturannya atau latihannya, sila berdasarkan kualitas motif tujuannya, kemudian sila berdasarkan orang yang mempraktekannya dan berdasarkan cara mempraktekannya. Nah, di sini sila berdasarkan jenisnya itu ada 2, ya. Nah, yang pertama itu adalah Pakati sila. Kemudian yang Pakati sila ini adalah merupakan aturan atau disiplin moral yang alami dan berlaku secara universal. Nah, seperti Pancasila Buddhis itu termasuk dalam Pakati sila, karena aturan atau disiplin dalam Pancasila itu merupakan panduan atau standar dari norma perilaku baik dalam kehidupan yang berlaku secara universal. Sila dalam jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, juga termasuk dalam Pakati sila, ya. Nah, itu atau sila alami. Kemudian yang kedua ini adalah Panyati sila. Nah, Panyati sila ini ya adalah merupakan aturan atau disiplin moral yang dirumuskan atau sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai. Contohnya, ini Panyati sila ini contohnya adalah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian tata tertib apapun di sekolah, di rumah, dimanapun, dan adat istiadat, ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara Pakati sila dan Panyati sila. Kemudian yang kedua, ya, pokok bahasan kedua adalah sila berdasar jumlah latihannya. Nah, di sini ada beberapa, ya, ada 4, ya. Nah, yang pertama adalah Pancasila.
Kemudian yang kedua adalah Atthasila, yang ketiga adalah Dasasila, yang keempat adalah Patimokkha-sila. Nah, di sini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah Pancasila. Nah, Pancasila atau 5 sila itu merupakan latihan disiplin moral yang seharusnya dilaksanakan oleh semua orang, bukan hanya oleh umat Buddha atau upasaka atau upasika. Jika semua orang dapat melaksanakan Pancasila ini, dapat dipastikan akan tercapai kehidupan yang damai. Ya. Nah, Atthasila di sini Atthasila merupakan praktek lanjutan dari Pancasila. Mereka ingin mempraktekkan sila lebih mendalam, dapat dilaksanakan latihan 8 sila. Nah, ini ya. Atthasila merupakan praktek lanjutan dari Pancasila. Mereka yang ingin mempraktekkan sila lebih mendalam dapat melaksanakan latihan 8 sila. Di antaranya dapat dilaksanakan setiap saat, meskipun pada umumnya kebanyakan orang hanya melaksanakan pada hari Uposatha. Nah, pelaksanaan 8 sila itu mengkondisikan seseorang terhindar dari serangan objek-objek indera, sehingga akan menyerang tubuh, nafsu, bahkan kesombongan yang diakibatkan kontak dengan objek-objek indera. Oleh karena itu, 8 sila ini sangat cocok bagi para umat awam yang ingin atau sedang berlatih meditasi. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila tadi. Nah, Pancasila itu 5 sila seperti Panatipata, Wiramanisika, Padang Samadhyami. Kemudian yang kedua, Adinadana, Wiramanisika, Padang Samadhyami. Kemudian yang ketiga, Kamisumiccacara, Wiramanisika, Padang Samadhyami. Yang keempat, Musawada, Wiramanisika, Padang Samadhyami. Yang kelima, Surameraya, Majapahmadhatthana, Wiramanisika, Padang Samadhyami. Nah, kalau dalam Atthasila ini ditambah menjadi 8 ya sebagai lanjutannya. Ya. Nah, di sini yang keenam, nah ini artinya saja aku bertekad menghindari makan makanan lewat tengah hari. Itu kalau Atthasila. Kemudian aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan mulia. Nah, kemudian memakai bunga wangian, dan barang-barang kosmetik untuk mempercantik diri. Yang kedelapan itu aku bertekad melatih diri menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Nah itu ya, itu antara Pancasila dan Atthasila. Kita masuk yang ketiga, Dasasila. Nah, Dasasila atau 10 sila adalah sila yang diperuntungkan bagi seorang samanera atau samaneri. Tahu nggak? Mungkin kalian sudah tidak tahu antara samanera dan samaneri. Samanera itu adalah calon biku, samaneri itu adalah calon bikuni. Nah, 10 sila ini tidak banyak berbeda dengan 8 sila. Karena 9 sila pertamanya sama dengan sila yang terdapat dalam 8 sila tadi. Nah, perbedaannya yang berarti hanya pada sila nomor 10, yaitu menghindari, menerima, termasuk juga membawa, menyimpan, dan menggunakan secara langsung emas dan perak atau uang. Nah, seorang samanera adalah orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, tetapi belum ditapiskan secara penuh seperti seorang biku. Nah, untuk menjadi samanera, seseorang perlu ditapiskan seorang biku sebagai wakil dari sangga. Nah, itu ya. Mungkin kalian ada yang berminat menjadi seorang anggota sangga seperti berlatih samanera ataupun samaneri. Ibu persilakan. Nah, yang keempat ini adalah Patimokkha-sila. Patimokkha-sila itu jumlah latihannya
terdiri dari 227 peraturan untuk biku Theravada atau 250 peraturan untuk biku Mahayana. Ya, sedangkan Patimokkha Bhikkhuni itu jumlahnya 311 peraturan untuk Theravada atau 348 peraturan untuk Bhikkhuni Mahayana. Ya, itu. Nah, ini penjelasannya di sini. Ini secara lengkapnya. Nah, tabel itu Patimokkha, biku dan bhikkhuni Theravada. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Di situ ada 8 ya. Bagian Patimokkanya ada 8. Itu bagi Theravada itu ada biku, bhikkhuni ya. Ada Parajika, Sanghadisesa, Aniyata, Nissagya Pacittiya, Patidesaniya, Sekyawata, Adhikarana Samanta. Nah, itu jumlahnya 227 untuk biku, 311 untuk bhikkhuni ya. Itu. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami. Kemudian untuk Ibu lanjutkan lagi yang kedua itu Patimokkha Bhikkhu dan Bhikkhuni Mahayana. Nah, ini silahkan dipahami juga. Nih, ada bagian Patimokkanya, biksu, biksuni. Nah, itu ya. Kemudian Parajika, Sanghawasesa, Aniyata, Naihasagitya Pacitikika, Payacacitika, Patidesaniya, Siksakaraniya, dan Abhikarana Samada. Nah, itu jumlahnya 250 dan 348. Itu silahkan dipahami terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan tentang penjelasan tentang masing-masing bagian dalam Patimokkha Sila. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ya, kita perlu ketahui bahwa di sini penjelasan tentang masing-masing Patimokkha itu sebagai berikut. Yang pertama, Parajika. Parajika ini merupakan peraturan keras bagi biku atau bhikkhuni. Apabila peraturan ini dilanggar, baik diketahui atau tidak oleh orang lain, itu menyebabkan secara otomatis seorang biku itu gugur dalam kebikuannya atau tidak diakui sebagai biku lagi. Ya. Kemudian yang kedua, Sanghadisesa atau Sanghawasesa. Itu pelanggaran terhadap peraturan ini harus diselesaikan melalui rapat sangha yang terdiri dari sekurang-kurangnya 20 biku yang hadir ya, dalam kalau misalnya ada seorang biku yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang ketiga, Aniyata. Aniyata ini bagian ini terdiri dari disiplin yang berkenaan dengan pelanggaran yang tidak jelas termasuk dalam Parajika, Sanghadisesa atau Pacittiya ya. Itu. Kemudian yang keempat, Nissagya Pacittiya atau Naihasagika Parayacitika. Itu bagian ini terdiri dari disiplin yang mengatasi keserakahan terhadap materi. Ya, pelanggaran disiplin ini menyebabkan kemerosotan spiritual sebagai seorang biku. Kemudian yang kelima, Pacittiya atau Parayacitika. Pelanggaran terhadap disiplin ini menyebabkan kemerosotan sila. Ya. Nah, yang keenam, Patidesaniya atau Pratidesaniya. Nah, bagian ini terdiri dari disiplin yang berkenaan dengan perilaku biku atau bhikkhuni dalam menerima dan makanan pemberian yang diberikan kepadanya. Pelanggaran terhadap disiplin ini mengharuskan seorang biku atau bhikkhuni mengakui kesalahannya dengan rumusan yang menyatakan kesalahannya. Ya. Kemudian yang ketujuh, Sekyawata atau disebut atau Siksakaraniya. Nah, bagian ini terdiri dari kelompok disiplin kebenaran. Yang pertama, berperilaku yang baik dan
sikap sewaktu memasuki kota dan desa. Yang kedua, sopan santun waktu menerima dan memakan makanan. Yang ketiga, larangan memberi dharma kepada orang yang sikapnya tidak menghormat dharma. Yang keempat, membuang air besar, membuang air kecil, dan berludah. Ya. Kemudian yang kedelapan, Adikarana Samata atau Adikarana Samada. Bagian ini terdiri dari peraturan yang berkenaan dengan proses untuk menyelesaikan permasalahan dalam sangga. Ya. Jadi pengetahuan tentang patimokkha atau patimokkha dapat digunakan oleh umat Buddha untuk memberikan pelayanan atau penghormatan yang layak kepada para biku atau bikuni. Umat Buddha diharapkan mengetahui hal dan etis dan tidak etis dalam melayani dan menghormati biku atau bikuni. Tidak etis jika pemahaman peraturan-peraturan disiplin para biku-bikuni dijadikan sarana bagi umat Buddha untuk menghakimi para biku atau bikuni dalam menjalankan winaya. Nah itu, mungkin hanya itu yang Ibu bisa jelaskan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sila berdasarkan orang yang mempraktekannya. Kemudian kita juga akan membahas tentang sila berdasarkan cara mempraktekannya. Kemudian sila sebagai pelindung. Ya, tuh. Baiklah anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih.